Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan cerpen dengan judul Perjodohan. Aku memijit pelan kening yang mulai pening karena permintaan ibu. Ibu ingin menjodohkanku dengan seseorang yang bahkan aku tidak kenal sama sekali. Dan yang lebih membuatku pusing, ternyata laki-laki yang akan ibu jodohkan denganku adalah seorang duda dan memiliki anak satu. Bagaimana, Dira? Ibu nak yakin Raka pasti bisa menjadi imam yang baik buat kamu, nak. Usiamu sudah matang untuk berumah tangga. Bagaimanapun juga seorang wanita butuh laki-laki. Begitu juga sebaliknya, ucap ibu meyakinkanku. Aku mendesah panjang, pusing. Sungguh bukan aku tidak ingin menuruti permintaan ibuku, tapi bagaimanapun juga masalah pernikahan tidak boleh diremehkan. Hal ini sangat sakral bagiku. Aku hanya ingin menikah sekali seumur hidup. Ibu nggak usah khawatirin Dira bisa kok cari jodoh. Lanjutku memberi senyum. Kulihat ibuku nampak kecewa atas penolakanku. Umurku memang sudah cukup untuk berumah tangga, namun sejauh ini aku belum memikirkan hal itu. Aku terlalu sibuk meniti karir agar ibuku bangga padaku. Padahal tanpa sadar aku telah meresahkannya dengan aku yang melajang di umur setua ini. Menjadi trauma bagiku karena sering disakiti dan akhirnya aku memutuskan menutup hati untuk beberapa waktu. Dira, tolong dengarkan ibu. Umur ibu sudah tidak muda lagi, nak. Semakin tahun semakin berkurang. Ibu hanya ingin melihat anak ibu jatuh ke tangan orang yang tepat, nak, ucap ibu. Suaranya bergetar dan mata pun berkaca-kaca. Inilah pembahasan yang paling tidak ingin aku dengarkan. Ya, aku tahu setiap orang pasti akan menemui ajalnya. Namun, aku sungguh tidak sanggup jika aku yang sangat berarti dalam hidupku harus diambil begitu cepat. Dan hal ini yang membuatku untuk tidak bisa menolak permintaan beliau. Aku hanya ingin memiliki ibu dan Ara adikku. Ayahku lebih dulu menuju surga saat aku duduk di bangku sekolah menengah atas. Dari situlah aku bertekad untuk membahagiakan orang yang punya. Nak Raka baik, nak. Ibu tidak akan sembarang menjodohkan kamu jika orang itu bukan orang baik-baik. Ibu memegang tanganku lantas menatapku dengan tatapan yang tidak bisa aku artikan. Ada harapan di sana, ada kekecewaan. Sudahlah, aku tak bisa mengartikannya. Lantas kenapa dia bercerai dengan istrinya, Bu? Tanyaku yang mulai kepo. Bukannya apa, jika memang dia seorang baik, takkan mungkin rumah tangganya akan kandas di usia yang masih seumur jagung. Ibu tampak menarik nafas kemudian menghembuskannya pelan-pelan. Itu murni kesalahan istrinya. Istrinya diam-diam selingkuh di belakang Nak Raka, jawab ibu. Dan aku hanya manggut-manggut mendengarkan penuturan ibu. Sebenarnya banyak yang ingin aku tanyakan, hanya saja ibu terlihat lelah sekali. Baiklah, Bu, beri Nadira waktu untuk memikirkannya, ucapku beranjak dari duduk, karena sebentar lagi aku akan berangkat kerja. Tercetak senyum manis di bibir wanita yang begitu aku sayangi. Inilah yang paling aku sukai. Aku ingin selalu melihat bibir ibu tersenyum, senyuman yang mampu membuatku bangkit untuk terus membahagiakan beliau, karena tidak ada yang lebih indah kecuali melihat seorang ibu tersenyum. Di tempatku bekerja, aku bekerja di salah satu perusahaan yang berada di pusat kota. Aku bekerja menjadi seorang editor, dan aku pun sudah melahirkan beberapa buku. Jarak dari rumahku ke tempat kerja memakan waktu setengah jam. Karena itu, aku akan berangkat lebih awal agar tidak terlambat. Hei Dira, baru nyampe, sapa Lukman yang melihatku memasuki ruangan. Pertanyaan macam apa itu? Jelas-jelas dia melihatku baru datang. Lantas mengapa dia bertanya lagi, batinku? Aku hanya memberikan senyuman singkat padanya. Senyuman biasa, tidak ada manisnya, malah lebih sejutek.
Lukman ini karyawan baru di kantorku bekerja. Sudah 4 bulan dia bekerja di sini. Dan awalnya aku dan dia biasa saja seperti yang lainnya. Namun 2 bulan hari ini aku jengah padanya. Ia selalu membuatku risau terhadapnya. Ia yang selalu menampakkan wajah di hadapanku. Ada saja hal-hal yang ingin tanyakan. Ada saja hal-hal yang ingin ia tanyakan yang meski sebenarnya ia tahu jawabannya. Ya, seperti tadi kata teman-teman. Meskipun Lukman memiliki tampang yang lumayan, namun aku tidak tertarik padanya karena aku merasa Lukman hanya penasaran saja padaku. Belum tahu saja dia jika aku ini orang jutek dan judes. Ri, naskah yang kemarin sudah direvisi belum? Kulihat jari Riri yang sibuk menari di atas keyboard, tampaknya dia sangat bersemangat. Belum, Dir, ucapnya tanpa mengalihkan pandangannya dari layar komputer. Sesekali ia membenarkan kacamata minusnya yang sudah melorot di atas hidung. Lah, besok sudah harus selesai kan, Ri? Tanyaku lagi. Mengganggu sekali aku, tapi ini adalah tugasku sebagai penanggung jawab, memastikan naskah yang harus diterbitkan pada waktu yang telah ditentukan. Iya Dira, aku tahu, balasnya malas. Aku harap hari ini selesai ya Ri. Tidak ada jawaban ia, hanya mendesah malas. Tak ingin berdebat, aku pun menuju meja kerjaku. Banyak naskah yang masih kacau yang harus aku sunting sebaik mungkin. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tangan, tak terasa hampir 3 jam aku duduk di depan layar komputer. Pantas saja mataku pun mulai lelah, namun apa boleh buat, ini adalah pekerjaan yang aku pilih. Selesai pun menjadi seorang penulis, aku juga mengambil pekerjaan sebagai editor, sebagai pemasukan tambahan. Dilepas pun sangat sayang karena gajinya lumayan untuk mengisi dompetku. Menjadi penulis bukan berarti berpenghasilan sedikit, aku tidak berkata seperti itu. Namun sebagai seorang yang hanya memiliki ibu, aku tentu tidak ingin membebani ibuku pun. Aku memiliki adik yang masih mengenyam bangku sekolah dan hal yang membuatku harus bekerja lebih ekstra lagi. Untuk itu, aku tidak mengizinkan ibu untuk bekerja karena sudah saatnya beliau menikmati masa tuanya. Dan di sini akulah yang menjadi tulang punggung keluarga. Apakah aku lelah? Apakah aku mengeluh? Jawabannya tentu saja. Aku juga manusia, bukan malaikat, namun bukankah itu manusiawi? Sempat merasa marah padanya yang begitu cepat mengambil bapakku. Namun sekarang aku baru sadar jika Allah tak akan memberi cobaan sesuai kemampuan dan aku dipercaya mampu mengemban tugas ini. Getaran ponsel yang sedari tadi aku abaikan membuyar fokusku pada layar komputer. Segera aku raih benda pipih tersebut setelah getaran kesekian kalinya. Kayaknya penting buat batinku. Aku memang membiasakan ketika sedang bekerja akan memode getar ponsel agar karyawan yang lain tidak terganggu dan tidak akan terabaikan jika memang benar-benar penting. Assalamualaikum, ada apa Di? Ucapku setelah terhubung. Ternyata adikku yang menghubungi. Tumben sekali dia menghubungiku di jam kerja. Maaf, adikmu di rumah sakit. Suara seorang pria menginterupsi. Ada apa? Apa yang terjadi? Suaraku mulai terbata-bata. Ada rasa khawatir yang mulai memenuhi pikiran, namun sebisa mungkin aku menepis pikiran negatif itu. Tidak ada jawaban, hanya helaan nafas berat yang aku dengar dari seorang seberang. Aku yakin ada yang tidak beres. Aku kesana sekarang juga. Kirim alamatnya. Kuputuskan sambungan, lantas beranjak dari duduk dan meminta izin pada manajer untuk pulang terlebih dahulu karena ada yang mendesak. Untung saja manajernya baik hati, namun sebelumnya aku sudah meminta dinas selaku waktu penanggung jawab untuk menghandle pekerjaan hari ini. Dengan hati yang dipenuhi rasa khawatir, aku
Aku mengendarai mobilku, tujuanku hanya satu, cepat sampai di rumah sakit tempat adikku berada. Setelah cukup berlalu lalang di jalan raya meski macet yang amat menyiksa, akhirnya aku sampai di rumah sakit tujuan. Kulangkah kakiku dengan lebar, bahkan aku sedikit berlari melewati orang-orang yang memandang aneh padaku, namun tidak lagi kuhiraukan. Langkahku memelan melihat orang yang tak asing bagiku. Dahi pun mengernyit melihatnya. Ada apa ini? Batinku mencoba mendekati mereka. Sebelum aku masuk ke ruangan, ternyata ibuku duduk di depan ruangan dengan lelaki yang akan dijodohkan denganku. Aku tak lagi sempat bertanya ini itu. Aku langsung memasuki ruangan tersebut dan melihat adikku yang sedang sembari terbaring di ruangan rumah sakit. Singkat cerita, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan pun berlalu. Akhirnya Dira dan Raka resmi menikah dan mereka pun hidup bahagia. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.